warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ristina Maharani dengan NIM 312210525 dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Model Login Aman Berbasis OTP dan Analisis Pengaruh Persepsi Keamanan Terhadap Kepercayaan Pengguna Aplikasi Mobile Trading. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem keamanan autentikasi yang lebih baik, sekaligus menganalisis bagaimana persepsi keamanan mempengaruhi kepercayaan pengguna terhadap aplikasi mobile trading. Baik, untuk memulai presentasi ini, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian. Saat ini, sektor mobile trading di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan data di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, jumlah investor di pasar modal Indonesia meningkat drastis dari 4,2 juta pada tahun 2020 menjadi 12,6 juta pada tahun 2024. Ini menunjukkan peningkatan hampir 20% hanya dalam kurun waktu 4 tahun. Platform seperti Ajaib, Stockbit, dan IPOT memberikan aksesibilitas tinggi bagi investor retail untuk melakukan transaksi investasi secara online dengan mudah melalui smartphone mereka. Namun, di balik kemudahan ini, muncul tantangan keamanan yang sangat serius. Laporan dari Checkpoint Research pada tahun 2024 menunjukkan bahwa serangan cyber terhadap sektor vintage di seluruh dunia meningkat sebesar 48% dibandingkan tahun sebelumnya. Di Indonesia sendiri, kejadian bocornya data pengguna vintage semakin sering terjadi, termasuk serangan phishing dan kredensial stuffing yang secara khusus menargetkan akun pengguna mobile trading. Penelitian terbaru oleh Nevan dan Santi pada tahun 2025 menyatakan bahwa metode autentikasi tunggal yang hanya bergantung pada kata sandi konvensional sangat rentan terhadap serangan brute force dan rekayasa sosial. Untuk mengatasi masalah ini, sistem autentikasi dua faktor atau two-factor authentication dan one-time password atau OTP kini banyak diterapkan. OTP bekerja dengan menghasilkan kode sementara yang unik dan hanya valid untuk satu kali proses verifikasi. Penelitian oleh Acosta dan Zhou pada tahun 2025 menemukan bahwa pengguna OTP dapat mengurangi tingkat keberhasilan upaya login yang tidak sah hingga 80%.
Meskipun efektif secara teknis, persepsi pengguna terhadap keamanan masih menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kepercayaan dan loyalitas mereka terhadap aplikasi vintage. Disinilah letak pentingnya penelitian ini, yaitu menggabungkan implementasi teknis OTP dengan persepsi dan kepercayaan pengguna. Dari latar belakang yang telah saya paparkan, saya mengidentifikasi 3 masalah utama. Pertama, peningkatan jumlah pengguna aplikasi mobile trading belum diimbangi dengan sistem autentikasi login yang benar-benar aman. Banyak aplikasi masih mengandalkan metode autentikasi konvensional yang mudah dibobol. Kemudian kedua, meskipun beberapa aplikasi sudah menerapkan fitur OTP, masih ada pengguna yang meragukan keamanan proses login tersebut. Ini menunjukkan adanya gap antara implementasi teknis dengan persepsi pengguna. Ketiga, masih sangat sedikit penelitian yang menggabungkan implementasi sistem OTP dengan analisis persepsi keamanan pengguna, khususnya dalam konteks mobile trading di Indonesia. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana cara menerapkan sistem login yang lebih aman dengan basis OTP pada aplikasi mobile trading? Kedua, bagaimana tingkat persepsi keamanan pengguna terhadap sistem login berbasis OTP pada aplikasi mobile trading? Ketiga, seberapa besar dampak pandangan tentang keamanan login OTP terhadap tingkat kepercayaan pengguna pada aplikasi mobile trading? Kemudian, tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Tujuan pertama adalah merancang dan mengimplementasikan sistem login aman berbasis OTP untuk aplikasi mobile trading. Di sini saya akan mengembangkan prototipe sistem yang menerapkan standar keamanan modern. Kemudian, kedua adalah menganalisis persepsi keamanan pengguna terhadap sistem login OTP yang diimplementasikan. Saya ingin memahami bagaimana pengguna memandang keamanan sistem ini. Dan tujuan ketiga adalah mengukur sejauh mana pandangan tentang keamanan mempengaruhi tingkat kepercayaan pengguna terhadap aplikasi mobile trading. Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan
dapat menambah wawasan ilmiah di bidang keamanan sistem informasi dan teknologi finansial, khususnya terkait penerapan autentikasi dua faktor berbasis OTP. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk riset selanjutnya tentang model autentikasi yang adaptif pada sistem digital. Sementara dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat membantu para pengembang aplikasi fintech atau mobile trading dalam merancang sistem autentikasi login yang lebih aman dan efisien. Selain itu, hasil analisis persepsi pengguna dapat dimanfaatkan oleh perusahaan fintech untuk memperbaiki pendekatan keamanan cyber serta meningkatkan loyalitas pengguna melalui transparansi tentang fitur-fitur keamanan yang diterapkan. Kemudian, tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka, saya mengaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar. Kategori pertama adalah penelitian yang berfokus pada aspek teknik OTP. Mayorga dan Yo pada tahun 2025 dalam Journal of Computer Science menemukan bahwa implementasi OTP dapat mengurangi keberhasilan serangan login ilegal hingga 80%. Ini memberikan bukti kuat tentang efektivitas OTP dari sisi teknis. Kemudian Nasution et al. Tahun 2024, implementasi OTP WhatsApp meningkatkan keamanan dan efisien login. Selanjutnya, Sofyan et al. Tahun 2024, TOTP efektif mencegah replay text dan memperkuat autentikasi dua faktor. Kategori kedua adalah penelitian tentang kepercayaan pengguna. Isaura et al. Tahun 2023, persepsi keamanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan adopsi fintech. Kemudian Fortuna dan Sutrisno tahun 2024, fitur keamanan login seperti OTP meningkatkan rasa aman dan kepercayaan pengguna generasi Z. Namun dari kajian pustaka yang saya lakukan, saya menemukan riset gap yang jelas. Sebagian besar penelitian masih memisahkan antara aspek teknis implementasi OTP dengan aspek perilaku persepsi pengguna. Belum banyak penelitian yang menggabungkan keduanya, apalagi dalam konteks aplikasi mobile trading di Indonesia. Inilah kesenjangan yang ingin saya isi melalui penelitian ini. Kemudian, landasan teori. Penelitian ini dibangun di atas
beberapa landasan teori yang kuat. Penelitian pertama tentang keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi adalah upaya melindungi aset informasi agar tetap memenuhi 3 prinsip utama yang dikenal dengan istilah triad, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, kemudian integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan. Elemen utama dalam keamanan sistem mencakup autentikasi, otorisasi, dan auditabilitas yang memastikan hanya individu yang berwenang yang dapat mengakses sistem. Kedua, tentang autentikasi dan OTP. OTP atau One Time Password adalah dinamis yang menghasilkan kode unik yang hanya valid untuk satu sesi login. Ada 3 jenis OTP yang umum digunakan, yaitu Event Based OTP atau HOTP bergantung pada jumlah upaya login. Selanjutnya, Time Based OTP atau TOTP berdasarkan periode waktu tertentu. Dan Silent Response OTP didasarkan pada permintaan service. Penelitian menunjukkan bahwa mengikuti OTP via SMS masih populer. Namun metode ini rentan terhadap ancaman seperti SIM swapping dan phishing. Oleh karena itu, pengguna aplikasi autentikator berbasis TOTP dianggap lebih aman dan efisien. Ketiga, tentang persepsi keamanan. Persepsi keamanan didefinisikan sebagai keyakinan pengguna bahwa sistem digital yang digunakan mampu melindungi data pribadi dan transaksi mereka dari berbagai ancaman. Penelitian menunjukkan bahwa semakin kuat persepsi keamanan pengguna, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk menggunakan aplikasi keuangan digital. Dan keempat, tentang kepercayaan pengguna. Kepercayaan pengguna adalah keyakinan bahwa aplikasi atau penyedia layanan akan beroperasi secara aman, andal, dan konsisten. Kepercayaan merupakan faktor kunci dalam adopsi teknologi finansial. Beberapa studi telah membuktikan bahwa ada hubungan positif yang kuat antara persepsi keamanan dengan kepercayaan pengguna. Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan adalah mixed methods atau metode campuran yang menggabungkan pendekatan riset dan developer dengan pendekatan kuantitatif survei. Metode ini saya pilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada pembangunan model teknis login aman berbasis OTP, tetapi juga pada pengujian empiris terhadap persepsi dan kepercayaan pengguna terhadap sistem tersebut.
Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap utama. Tahap pertama adalah pengembangan sistem menggunakan pendekatan SDLC atau System Developed Life Cycle. Tahapan ini meliputi analisis kebutuhan perancangan sistem, implementasi, dan pengujian. Tujuannya adalah menghasilkan prototipe sistem login OTP yang memenuhi standar keamanan modern. Tahap kedua adalah pendekatan kuantitatif survei untuk mengukur pengaruh persepsi keamanan terhadap kepercayaan pengguna. Survei akan dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert kepada pengguna aplikasi mobile trading. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode regresi linear untuk menguji hubungan antar variabel. Keunggulan dari mixed method adalah memungkinkan saya untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dengan menggabungkan data numerik dan naratif. Pendekatan ini juga memungkinkan adanya validitas silang atau triangulasi antara hasil implementasi sistem dan data prosesi pengguna, sehingga meningkatkan reliabilitas dan validitas hasil penelitian. Secara umum, alur penelitian ini adalah: pertama, analisis kebutuhan sistem login aman berbasis OTP. Kedua, perancangan dan implementasi sistem menggunakan metode SDLC. Ketiga, pengujian sistem melalui uji fungsional dan keamanan. Keempat, survei persepsi pengguna terhadap keamanan dan kepercayaan sistem. Dan kelima, analisis data seperti penarikan kesimpulan. Kemudian, implementasi sistem OTP dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan penting. Implementasi sistem OTP dapat Implementasi sistem OTP dalam penelitian ini melalui beberapa tahap penting. Pertama, analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan fungsional mencakup proses registrasi pengguna, pengiriman OTP melalui saluran aman seperti SMS, email, atau aplikasi autentikator, validasi OTP, serta pengelolaan seksi login pengguna. Sementara kebutuhan non-fungsional berfokus pada aspek keamanan, keandalan, dan kinerja sistem. Aplikasi harus mampu menghasilkan OTP secara dinamis dengan waktu kadaluarsa tertentu, biasanya antara 30 hingga 60 detik. Agar tidak mudah disalahgunakan, sistem juga harus menerapkan algoritma HMAC atau Hash-Based Message Authentication, kode dalam proses pembuatan OTP, agar kode verifikasi yang dihasilkan tidak dapat ditebak atau direkayasa oleh pihak ketiga. Kedua, pemilihan teknologi. Untuk pengembangan aplikasi mobile, saya memilih framework Flutter karena mendukung arsitektur modular dan proses debugging
yang cepat tanpa mengorbankan performa sistem autentikasi. Untuk sisi server, saya menggunakan Node.js dengan framework Express untuk membangun API autentikasi yang tangguh dan responsif. Bahasa pemrograman ini mampu menangani permintaan simultan dari ribuan pengguna. Database yang dipilih adalah MongoDB karena fleksibel dan mudah diskalakan dengan sistem dokumen based storage. Untuk algoritma keamanan, saya menerapkan HMAC SHA-1 atau SHA-256 untuk pembangkitan OTP dan AES-256 untuk enkripsi data di database. Dan untuk metode pengiriman OTP, saya memilih autentikator apps berbasis time-based one time password atau TOTP karena lebih aman dibanding OTP berbasis SMS. TOTP tidak membutuhkan jaringan seluler atau internet untuk validasi, sehingga mengurangi resiko SMS swapping dan phishing attack. Ketiga, pengujian sistem. Saya melakukan 4 pengujian. Yang pertama, uji fungsional black box testing. Kedua, uji keamanan penetrasi dengan OWASP-ZAP. Ketiga, uji performa 1000 request atau detik dengan respon time 0,3 detik. Keempat, uji usability atau kepuasan pengguna. Nah, selanjutnya pada tahap analisis pengaruh persepsi keamanan terhadap kepercayaan pengguna, saya membangun kerangka konseptual penelitian yang jelas. Dalam penelitian ini, saya menetapkan 2 variabel utama. Variabel independen atau X adalah persepsi keamanan yang diukur melalui beberapa indikator seperti persepsi terhadap perlindungan data pribadi, enkripsi data, dan sistem autentikasi OTP yang digunakan. Sementara variabel dependen atau Y adalah kepercayaan pengguna yang diukur dari keyakinan terhadap reliabilitas sistem, transparansi pengolahan data, dan niat untuk terus menggunakan aplikasi. Hipotesis yang saya ajukan adalah persepsi keamanan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan pengguna dalam menggunakan sistem login OTP pada aplikasi trading. Untuk populasi penelitian, saya menargetkan pengguna aktif aplikasi digital yang menggunakan sistem OTP seperti Dana, OVO, dan aplikasi mobile trading. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan rumus sloping atau margin of error 5%. Berdasarkan
perhitungan, jumlah minimal responden adalah 100 orang yang dianggap representatif. Kriteria responden usia 18 sampai 45 tahun. Kemudian pendidikan minimal SMA sederajat dan menggunakan aplikasi digital dengan OTP kurang lebih 6 bulan. Kemudian instrumen dan teknik analisis data. Instrumen penelitian yang saya gunakan adalah kuesioner tertutup dengan skala Likert 5 poin dari 1 yang berarti tingkat sangat tidak setuju hingga 5 yang berarti sangat setuju. Kuesioner dirancang untuk mengukur 2 variabel utama. Untuk persepsi keamanan, indikatornya meliputi kerahasiaan data, integrasi sistem, autentikasi, dan kontrol akses. Sedangkan untuk kepercayaan pengguna, indikatornya meliputi keandalan sistem, kejujuran layanan, dan kenyamanan pengguna. Sebelum digunakan, kuesioner ini akan melakukan proses validasi dan reliabilitas. Uji validasi dilakukan dengan validitas isi melalui ekspor, judgement, dan validitas kontrus menggunakan confirmatory factor analysis atau CFA. Sementara uji reliabilitas menggunakan koefisien convex alpha, di mana nilai di atas 0,70 menunjukkan bahwa instrumen memiliki reliabilitas yang baik. Untuk teknik analisis data, saya menggunakan 4 tahapan. Pertama, analisis deskriptif, karakter responden, dan distribusi jawaban. Kedua, uji asumsi klasik, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas. Ketiga, regresi linear berganda, menguji pengaruh persepsi keamanan terhadap kepercayaan. Pengujian hipotesis, nilai signifikan p-value dengan 0,05. Tools yang saya gunakan untuk analisis data adalah SPSS versi 26 dan SmartPLS 4. Dan yang terakhir adalah penutup. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini. Dari sisi kontribusi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang konsep autentikasi keamanan berbasis OTP dalam konteks aplikasi mobile trading. Penelitian ini juga mengisi riset gap yang ada dengan mengintegrasikan implementasi teknis sistem keamanan dengan analisis perilaku dan persepsi pengguna. Selain itu, penelitian ini memberikan model integrasi antara keamanan sistem dengan kepercayaan pengguna yang dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Dari sisi kontribusi praktif, hasil penelitian ini dapat menjadi
panduan bagi pengembang aplikasi fintech untuk meningkatkan keamanan login. Kedua, framework untuk meningkatkan kepercayaan pengguna melalui transparansi fitur keamanan dan solusi autentikasi yang aman dan user friendly untuk aplikasi mobile trading. Adapun timeline penelitian yang saya rencanakan adalah selama 8 bulan dengan rincian sebagai berikut. Bulan pertama sampai kedua, analisis kebutuhan dan perancangan sistem. Bulan ketiga sampai 4, implementasi pengujian sistem OTP. Bulan kelima, penyusunan dan validasi instrumen penelitian. Bulan keenam, pengumpulan data melalui kuesioner. Bulan ketujuh, analisis data dan pengujian hipotesis. Bulan ke-8, penyusunan laporan akhir dan dokumentasi. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti baik secara akademik maupun praktis dalam pengembangan sistem keamanan aplikasi mobile trading di Indonesia. Saya membuat sesi untuk pertanyaan diskusi atau saran dari Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.